Yo friend, kembali lagi di channel Eli. Oke teman-teman semua, di video The Story kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman diri saya pribadi yang sangat menurut saya itu seram. Tapi sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan dukung terus ceritanya. Dan buat kalian yang ingin request dari cerita baru, silakan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua. Dan buat kalian, tekan tombol sekarang juga dan dukung terus ceritanya. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Oke teman-teman semua, ceritanya berawal dari hari Jumat tanggal 13 Juni 2020. Berarti sekarang Maret ya teman-teman. Dan pada waktu itu berarti kalau 13 itu berarti hari Jumat. Hari Jumat malam ya, Kliwon. Dan pada waktu itu mungkin saya lagi sholat maghrib. Dan pada waktu itu saya disuruh sama orang tua saya, bapak dan juga mama, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan pada waktu itu saya siap-siap dulu untuk ke masjid. Dan udah siap-siap dulu baru saya ke masjid dan pergi untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan setelah itu mungkin bareng-bareng ada teman-teman juga, ada bapak-bapak juga yang memang membimbing kami. Dan setelah itu azan itu dikumandangkan oleh bapak-bapak ya di sana ya. Dan setelah itu pada waktu itu berdoa dulu di sana, duduk dan biasalah kalau memang sholat itu biasa ada salam-salaman gitu ta. Setelah itu udah beresnya ke rumah, dan pada waktu itu ada beberapa selang menit tiba-tiba lampu itu padam teman-teman. Lampu itu padam, dan pada paginya itu jam 10-an itu ada orang yang meninggal di daerah aku gitu, di daerah sini itu, di daerah Bandung itu ternyata ada orang yang meninggal. Mungkin sakit atau apa, tetangga juga teman-teman. Dan setelah itu saya asalnya mau sholat, dan setelah berkumandang isya ya teman-teman, setelah itu dan aku juga mungkin awalnya mau sholat di rumah. Dan kalau hitung-hitung kalau sholat di rumah itu ibaratnya pahalanya kecil gitu. Kalau memang sholat di masjid itu beda pahalanya, lumayan besar. Dan pada waktu itu mungkin tidak ada yang azan, soalnya apa, lampunya padam semuanya seluruhnya gitu. Mungkin ada yang kesalahan atau gimana. Dan setelah itu mungkin saya siap-siap dulu memutuskan untuk sholat di masjid sendirian teman-teman, dalam keadaan gelap gulita gitu. Setelah itu saya pergi ke masjid dan wudhu. Setelah itu saya melakukan sholat isya, dan pada waktu itu mungkin selang 21 rakaat saya apa yang terjadi gitu, tiba-tiba mungkin ada hal-hal yang memang tidak terduga gitu, yang menurut saya kaget. Dan tiba-tiba ada bisikan-bisikan yang memang di belakang gitu, tapi anehnya gitu teman-teman. Dan saya juga mungkin merinding dan takut gitu. Kalau dibedakan seperti itu sih, saya juga tidak tahu sih kondisi dan situasinya yang ada di sana. Tapi anehnya ketika ada motor yang lewat dan ada lampu, dan bisikan tersebut tidak ada gitu. Bisikan tersebut tiba-tiba hilang, dan setelah motornya udah pergi dan tidak ada lampu lagi, tiba-tiba bisikan itu datang lagi, semakin kayak ada orang di belakang gitu. Kayak banyak orang yang memang yang banyak di belakang lagi ngobrol, lagi apalah, seperti biasa manusia gitu. Tapi yang membedakan mungkin ada jin kafir, jin muslim, tapi tidak tahu sih sebetulnya teman-teman. Tapi itu yang memang pengalaman saya ketika melaksanakan ibadah sholat. Saya juga langsung buru-buru gitu untuk sholatnya, dan serahkan saja sama Allah gitu. Dan setelah itu mungkin saya juga keheran-heranan kenapa gitu, sempat nanya juga, oh gini gitu teman-teman. Cerita yang memang aku sampaikan mungkin gitu saja. Dan saya ingatkan lagi, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing teman-teman, karena ini bersifat menghibur saja, yang pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya juga bingung gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya, dukung terus ceritanya. Dan buat kalian juga yang ingin request, cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua ya teman-teman. Jadi mungkin sekian, bye bye teman-teman, mudah-mudahan kalian suka dan terhibur.
Oke, bye bye.